Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan metode rekap hasil laboratorium dari simetris menggunakan metode online, menggunakan aplikasi Google Sheet. Jadi pertama kita preferably pakai laptop ya, karena kalau pakai tablet agak susah atau pakai handphone juga masih belum memungkinkan. Jadi untuk rekap lab online ini dibutuhkan alat laptop, kemudian akses internet, ya, sama akun HLR. Pertama kita buka dulu Google Sheet atau browser apa aja nggak masalah. Lalu masukkan alamat rekap lab RSS-nya, yaitu di alamat berikut bit.ly/rekap lab RSS. Di Google Sheet ini terdapat dua sheet. Yang pertama adalah print master, yang kedua adalah master recap. Kita akan menggunakan sheet master recap dulu untuk mengcopy pastekan hasil pemeriksaan laboratorium dari simetris. Ya, sheet master recap lab ini atau sheet master recap ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah bagian data mentah, di mana kita akan mengcopy pastekan dua kolom pertama dari simetris, yaitu kolom nama item pemeriksaan dan kolom kedua adalah kolom hasil. Ya, ini untuk satu tanggal. Kemudian di sampingnya ini untuk tanggal berikutnya. Ini untuk tanggal berikutnya, seterusnya. Ini biar gampang saya tambahkan tulisan tanggal di sini. Jadi tanggal nanti dituliskan di sini atau di copy pastekan juga ke kolom ini, kolom yang tanggal ini. Lalu sekali lagi kolom pertama adalah item pemeriksaan, kolom kedua adalah kolom hasil. Nanti akan saya tunjukkan caranya. Bagian kedua dari sheet master recap lab ini adalah ini, bagian rekap lab yang rapi. Rekap lab yang rapi artinya item-item laboratorium yang kita masukkan ke atas, ke bagian data mentah, ini akan secara otomatis tersusun dengan rapi di bagian kedua dari master recap ini. Oke, nanti juga akan saya tunjukkan agar lebih mudah memahaminya. Lalu bagian ketiga dari master recap lab ini adalah woro-woro ya. Kita sering ada woro-woro informasi pasien dari masuk maupun perkembangan pasien yang bermanfaat juga untuk informasi kita. Biasanya saya kopikan di sini ya untuk kita baca nanti saat melaporkan pasien ini. Kemudian bagian keempat dari sheet ini adalah di bagian bawah. Ini nanti kita akan copy pastekan hasil screenshot ronsen foto, kemudian hasil ekspertis, kemudian mungkin BMP, MDT, ya apapun itu, atau mungkin hasil kultur yang tidak memungkinkan dimasukkan ke dalam format di atas. Oke. Nah, nanti jika semua sudah terisi dengan lengkap dan kita akan memprint, baru kita pindah ke print master. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut untuk mekanisme printnya. Sekarang langsung demo aja. Buka akun HLR. Agar lebih lengkap penjelasannya, kita pakai data yang sudah ada woro-woronya aja ya, biar lengkap. Coba kita lihat woro-woro di grup template isolasi. Ya, ini aja.
Supriyati ya, kita copy. Masuk ke sini. Cara pertama, cara pertama ke sini dulu aja. Ini klik kanan di master recap lalu duplicate. Jangan pakai master recap-nya untuk mengisikan data. Master ya master. Ya, untuk data-data pasien buat duplicate-nya. Oke, double klik lalu masukkan tadi informasi nama dan RM pasiennya. Biasanya yang saya pakai hanya nama dan RM. Umur nanti akan muncul di woro-woro ya, jadi tidak perlu. Gini aja. Oke. Kemudian copy RM-nya lalu masuk ke HLR simetris. Bagian hasil laboratorium. Kita pastekan di sini. Search. Ya, ini ada 4 item pemeriksaan. 2 sudah terverifikasi, 1 belum terverifikasi, dan 1 lagi belum muncul hasilnya. Ya, nggak apa-apa. Pertama, yang biasa saya lakukan adalah copy tanggalnya dulu, tanggal pemeriksaan. Ctrl C, pindah ke Rekap Lab, Bu Supriyati, kopikan pastekan di kolom tanggal. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini langsung muncul tanggal. Kalau kita scroll down, dia terfiksir atau terfreeze. Dan dia juga otomatis ada di sini ya. Sehingga kita tahu semua yang ada di dalam kolom ini adalah hasil pemeriksaan tanggal 15 Juli. Oke, jam nggak usah dipedulikan. Karena semua dari tanggal 15, maka kita hanya menggunakan 2 kolom pertama ini saja. Kalau ada tanggal lain, baru kita masukkan ke berikut-berikutnya. Oke, kembali lagi. Tanggalnya sama, jadi nggak perlu saya copy-copy lagi tanggalnya, pakai tanggal ini aja. Lalu sekarang tahap kedua adalah meng-copy-pastekan hasil labnya. Copy 2 kolom pertama, kolom 1, kolom 2, kolom nama pemeriksaan dan kolom hasil. Ctrl C. Yang di copy bisa dari sini, infeksi lain ini juga nggak masalah di copy. Ya, kemudian kita paste di sini. Bebas di atas boleh, di bawah boleh, nggak harus di sini banget. Di mana-mana boleh ya. Kita ambil contoh di sinilah, ngawur aja. Hasilnya positif. Kemudian masuk ke pemeriksaan yang berikutnya. Ya, AGD kita kopikan 2 kolom pertama, pindah ke master COVID lagi, pastekan di bawahnya. Terus ini ada hasil pemeriksaan yang belum confirm, hematologi. Oke, ya ini follow sample lysis ya. Sampai yang nggak lysis aja, Ctrl C. Ini bebas ya, mau di sini nggak masalah. Ya, misalnya di sini, ngawur aja. Nah, karena kalau ngerapikan itu juga akan memakan waktu lama, jadi bebas di mana aja karena sistemnya adalah di bagian kedua akan tersusun rapi. Coba kita lihat di bagian kedua, ini sekali lagi review, ada swab antigen, ada AGD, dan ada hematologi. Ya, coba kita lihat di bawah. Ya, hematologi langsung tersusun dengan rapi di sini. ANC juga sudah otomatis terhitung, sudah dikalikan 1000 ini dari neutrophil count-nya. Kemudian saya juga sudah buat hasil-hasil pemeriksaan yang abnormal itu otomatis terbold. Ya, ini HB 10,7 abnormal, AE, HMT, kemudian segmen juga abnormal, ANC-nya juga di luar rentang normal. Kemudian tadi ada AGD ya. Nah, ini AGD ada di sini. Ini juga otomatis terpaste. pH, PO2, PCO2, SO2, paper F ini juga saya buat sendiri rumusnya, otomatis menghitung pembagian dari paper F. Kemudian swab antigen ini juga sudah muncul positif. Oke, jadi sistemnya adalah nama pemeriksaan
yang akan tersusun rapi di bagian kedua ini perlu dituliskan di sini di kolom yang pertama. Jadi ini custom made. Saya membuat struktur rekap lab ini sesuai dengan rekap lab yang di UPD itu. Tapi jika teman-teman merasa ada perlu tambahan pemeriksaan yang lain, silahkan saja ditambahkan di kolom yang pertama ini. Ya, contohnya kalau saya di sini ada retikulosit, kumtes, kultur. Nah, kultur ini penting karena kultur itu diperiksanya sekarang, keluarnya masih 5 hari lagi dan sering kita lupa untuk melacaknya. Sehingga misalnya di tanggal 16, misalnya ini tanggal 16 ya, 16 Juli misalnya. Ada hasil kultur yang belum keluar, biasanya saya tulis gini, kultur ya, kultur ini. Nanti dia akan muncul di sini tanggal 16 bulan Juli, di bawah ada kultur. Nah, kalau masih ada tulisan kultur begini, berarti pengingat bagi saya bahwa dulu pernah dilakukan kultur, ada hasilnya warnanya masih putih, dan perlu saya lacak lagi. Kalau sudah ada hasilnya, hasilnya bisa di copy paste lalu di pastekan di bawah sini kulturnya, hasil kulturnya. Ya, semoga paham sampai situ. Oke, kemudian kita masuk ke bagian ketiga ya, woro-woro ya. Tadi ada woro-woronya toh, kita copy aja woro-woronya. Woro-woro copy. Nah, ini ada woro-woro di sini. Nanti bisa kita baca di ini di HP ya. Oke, sip. Ya, mungkin hasil labnya nggak perlu ya, karena kan hasil labnya sudah ada di atas toh, biar nggak menuh-menuhin. Nah, kemudian kita copy pastekan ronsen. Nah, ronsen copy nomor RM-nya, pindah ke radiologi. Oke, ya. Biasanya di sini ada insertnya ya, tapi nggak usah, nggak masalah. Gini aja, kita copy semuanya. Screenshot, kemudian masuk ke sini, lalu paste. Nah, nih langsung tercopy paste di sini ya. Oke. Kalau kegedean ya dikecilkan juga bisa, nggak masalah. Nah, nanti kalau konsulennya nanya hasil ronsennya mana, nah nanti bisa ditunjukkan. Kemudian expertise-nya juga sama. Masuk ke kolom expertise. Nah, ini ada expertise-nya, crop area atau screenshot area, specific area, kemudian paste. Ya, kecilin dikit. Oke, lengkap. Review sebentar. Di sini ada raw data. Untuk tanggal 15 ada swab antigen, AGD, dan darah rutin. Untuk tanggal 16 ada kultur. Bagian kedua otomatis tercopy dengan rapi. Tanggal 15 ada HB atau DR, kemudian ada AGD, dan ada swab antigen. Kemudian tanggal 16 ada kultur. Oke, cek. Lalu bagian ketiga ada woro-woro. Bagian keempat ada screenshot dari ronsen atau pemeriksaan yang lain. Sekarang untuk ngeprint ya. Ngeprintnya gimana? Ngeprintnya masuk ke print master. Copy dulu nama sheetnya. Copy nama sheet. Copy nama sheet semuanya ya. Supriyati sampai sini. Copy Ctrl C. Lalu print master.
Lalu di kolom A1 ya, di sini ada kolom A1. Kasih warna apa ya? Warna kuning ya, warna orange deh. Nah, biar pada tahu. Di sini ada rumusnya ini, rumus untuk print area-nya. Nah, master lab-nya ini di copy, di blok, lalu diganti nama nama sheet-nya. Kemudian enter. Nah, tuh muncul otomatis tanggal, nama pemeriksaan, ya semuanya muncul di sini. Ya, ini kita lakukan dulu deh. Ini ya, namanya kalau mau ditambahkan ya boleh juga namanya. Sorry, namanya harus dari aslinya ya, nggak bisa dari sini. Harus dari aslinya. Ini. Kalau kita pastekan Supriyati di sini, RM-nya juga kita tambahkan di sini. Maka di bagian print master juga akan muncul tuh Supriyati RM segini. Berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, umur ini bebas mau diisi atau enggak, silahkan. Tapi ini kalau diisi, saya sudah buat rumusnya untuk menghitung CCT secara otomatis BSA, BMI ya. Kemudian nanti kalau ada hasil PTT, APTT biasanya untuk evaluasi heparinisasi, diastase. Di sini juga sudah saya buatkan rumus APTT per kontrolnya, jadi nggak perlu ngitung lagi. Oke, kalau udah di print master, langsung kontrol P aja. Langsung kontrol P, ganti portrait, terus print. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Nah, oke. Oke. Informasi tambahan sebelum mengakhiri video ini. Untuk semua data yang sudah kita inputkan melalui laptop di aplikasi Google Sheet ini juga bisa diakses melalui handphone masing-masing. Sehingga lebih mudah, lebih praktis dalam mengakses datanya. Memang untuk input data tidak bisa menggunakan HP, tapi untuk akses hasil rekap lab ini bisa menggunakan HP. Dan link ini bisa di-share ke banyak orang sehingga di satu bangsal juga bisa melihat hasil rekap lab ini. Oke, kemudian informasi yang kedua, link rekap lab RSS ini adalah link master. Jadi mohon jangan menginputkan data pasien ke link ini. Nah, link ini hanyalah link master. Jika teman-teman ingin menggunakan sistem rekap lab online ini, teman-teman dipersilahkan membuat copy dari rekap lab online ini. Caranya di sheet master rekap, diklik kanan. Kemudian klik copy to new spreadsheet. Oke, kemudian di sini sudah tertulis ada open spreadsheet. Nah, ini adalah spreadsheet teman-teman sendiri. Ya, di sama nih master rekap. Nah, tinggal ditulis di judulnya, misalnya lagi jaga di Cendana 3 ya udah jaga Cendana 3 atau rekap 3 dan seterusnya ya. Atau rekap stapa misalnya dokter Ika misalnya. Ya, monggo seperti apa dibuatnya. Kemudian untuk sheet print masternya kita bisa lakukan hal yang sama, print master di klik kanan, lalu copy to existing spreadsheet. Ya, kemudian cari spreadsheet kita tadi, ini rekap stapar. Ya, kemudian select. Oke, sheet copied successfully. Open spreadsheet. Ya, sekarang kita jadi punya dua
2 sheet ya. Print master, ya ini kopinya dihapus aja, dan rekap master. Dah, ini menjadi link teman-teman sendiri, teman-teman bisa membuat link yang modified sendiri yang dipendekkan menggunakan Bitly atau menggunakan link yang ini bebas. Terus bisa di-share juga ke teman-teman di bangsalnya atau teman-teman yang lain. Ya, caranya seperti biasanya aja. Editor, copy link. Dah, nanti link ini bisa di-share kemana-mana dan bisa diakses oleh siapa saja. Oke. Udah kayaknya itu aja sementara. Jika ada pertanyaan mengenai cara penggunaan dari Rekap Lab online ini, silahkan menghubungi saya di T. Bayu Nugroho, Residen UPD, nomor HP 08222 558822, atau bisa email juga di dhite@ugm.ac.id. Oke, terima kasih.